Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tugas besar basis data dengan materi cache when then. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Andika Dwiki Muhammad, kelas D3 TI 2C dengan NIM 2403073, program studi teknik informatika. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama ada pengertian cache when then. Cache when then sendiri merupakan salah satu struktur kontrol dalam SQL yang digunakan untuk membuat percabangan kondisi berdasarkan beberapa kemungkinan nilai. Struktur ini memungkinkan database untuk mengevaluasi beberapa kondisi secara berurutan dan menghasilkan output yang berbeda tergantung pada kondisi yang terpenuhi. Nah, dalam pengolahan data pada database, seringkali kita perlu mengubah nilai data menjadi kategori tertentu agar lebih mudah dipahami. Misalnya, mengubah nilai angka menjadi kategori nilai huruf, mengelompokkan data berdasarkan kondisi tertentu, atau memberikan label tertentu pada suatu data. Cache when then sendiri bekerja dengan cara mengecek kondisi yang dituliskan pada bagian when. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka database akan menampilkan hasil yang ditentukan pada bagian then. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka sistem akan melanjutkan pengecekan ke kondisi berikutnya hingga menemukan kondisi yang sesuai. Apabila tidak ada kondisi yang terpenuhi, maka hasil yang akan ditampilkan adalah nilai yang ditentukan pada bagian else. Struktur ini kemudian ditutup dengan kata end case. Berbeda dengan if then else yang biasanya digunakan di dalam blok program seperti prosedur atau function, cache when then sendiri lebih sering digunakan langsung di dalam query SQL, terutama pada perintah select untuk memproses dan mengolah data yang ditampilkan. Dengan menggunakan cache when then, pengolahan data dalam database menjadi lebih fleksibel karena kita dapat menentukan berbagai kemungkinan hasil berdasarkan kondisi yang berbeda. Nah, ini sendiri adalah kegunaan cache when then. Cache when then sendiri memiliki banyak kegunaan dalam pengolahan data pada sistem database. Struktur ini sering digunakan untuk melakukan klasifikasi data, mengubah nilai data menjadi kategori tertentu, serta membantu dalam proses analisis data. Pertama ada mengelompokkan nilai menjadi kategori tertentu. Cache when then sendiri dapat digunakan untuk mengubah nilai angka menjadi kategori tertentu. Contohnya, nilai mahasiswa dapat dikategorikan menjadi nilai A, B, C, D berdasarkan rentang nilai yang diperolehkan. Kedua, membuat label pada data. Struktur ini dapat digunakan untuk memberikan label tertentu pada data sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih mudah dipahami. Misalnya, mengubah status angka menjadi label seperti tinggi, sedang, atau rendah. Selanjutnya, membantu pembuat laporan. Cache when then sering digunakan dalam pembuatan laporan pada sistem database karena dapat mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih jelas dan terstruktur. Selanjutnya, membuat logika kondisi. Nah, langsung di dalam query dengan menggunakan cache when then, kita tidak perlu membuat prosedur atau program tambahan karena logika kondisi dapat langsung ditulis dalam query select. Nah, selanjutnya, mengolah data untuk analisis. Cache when then juga sering digunakan dalam analisis data untuk mengelompokkan data berdasarkan kondisi tertentu, sehingga mempermudah proses evaluasi data. Nah, ini sendiri struktur cache when then. Pada di atas ini, cache ini untuk memulai percabangan. When sendiri untuk kondisi dicek. Then untuk jika kondisi when tadi terpenuhi maka akan ke then, maka langsung ke hasil. Else jika kondisi jika tidak ada kondisi yang terpenuhi maka langsung end. Nah, di sini ada studi kasus. Kita langsung ke studi kasus. Pada contoh ini kita menggunakan studi kasus penentuan kategori nilai mahasiswa dalam sebuah sistem akademik. Nilai mahasiswa biasanya tidak hanya ditampilkan dalam bentuk angka saja, tetapi juga dalam bentuk kategori nilai huruf agar lebih mudah dipahami.
Kategori nilai yang digunakan sebagai berikut. Nilai lebih dari 85 maka akan muncul teks A. Jika nilai lebih dari 75 maka akan muncul teks B. Jika nilai lebih dari 65 maka akan muncul teks C. Dan jika semua kondisi di atas tidak terpenuhi maka akan muncul nilai D. Sekian. Selanjutnya di sini saya akan memulai ngoding dengan materi case when then. Yang pertama saya menggunakan select nilai. Tujuannya adalah untuk menampilkan data nilai yang akan kita proses nanti. Selanjutnya saya menambahkan kata case. Case sendiri digunakan untuk memulai struktur untuk percabangan kondisi dalam SQL. Nah, di sini kita membuat kondisi pertama. When nilai lebih dari sama dengan 85 maka nilai A. Nah, selanjutnya kita membuat kondisi yang kedua. When nilai lebih dari sama dengan 75 maka muncul output B. Nah, jika kondisi di atas tidak terpenuhi maka program akan mengecek kondisi yang kedua apakah terpenuhi atau tidak. Selanjutnya saya akan membuat kondisi yang ketiga. When nilai lebih dari sama dengan 65 maka nilai C. Selanjutnya kita akan di sini menambahkan jika semua kondisi di atas tidak terpenuhi maka kita akan membuat else. Oke. Nah, jika semua kondisi di atas ini tidak terpenuhi maka akan muncul input nilai else D. Lalu saya menutup struktur case menggunakan N. Hasil dari proses ini saya beri nama as kategori nilai. Selanjutnya saya akan membuat beberapa contoh nilai yaitu 85, 75, 65, dan 50. Pertama kita ketik from buka kurung enter select
Nah, di sini saya sudah membuat beberapa contoh nilai, yaitu 85, 75, 65, dan 50. Nilai-nilai tersebut digabungkan menggunakan union all agar dapat ditampilkan dalam satu hasil query. Nah, langsung saja kita run. Nah, ini output yang dihasilkan. Nah, di sini dapat melihat hasil kategori. Jika kondisinya 85, maka kategorinya akan A. Jika nilai 75, maka kategorinya akan B. Dan jika nilai 65, kategorinya C. Dan jika nilai 60, maka kategorinya akan D. Hal ini menunjukkan bahwa case when then berhasil mengelompokkan nilai sesuai dengan kondisi yang telah kita tentukan di awal tadi. Sekian dari saya, terima kasih.